Keraton Sumedang Larang merupakan salah satu kerajaan Nusantara yang telah berdiri sejak abad ke-8 Masehi. Dalam pendiriannya, tentu banyak tokoh leluhur masyarakat Sumedang yang memegang peranan penting. Salah satunya Dewi Komalasari, yang dikenal juga dengan sebutan Sunan Pancer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nugraha. Saya asli orang Sumedang dan tinggal di Sumedang. Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan bertemu dengan rekan-rekan Sutra Malela ya di Desa Cipancar di sini. Bertemu ketika ziarah di makam Eyang Sunan Pancer. Saya sendiri mungkin punya limited knowledge tentang beliau, tapi yang jelas beliau adalah salah satu tokoh leluhur Sumedang dan juga dikenal sebagai neneknya Prabu Taji Malela, pendiri kerajaan Sumedang Larang. Sesuai dengan catatan ya, Babak yang berada di Sumedang Larang, yaitu sosok Ibu Dewi Komalasari itu adalah salah satu leluhur Sumedang Larang. Beliau merupakan istri dari Prabu Purbasora, di mana Prabu Purbasora ini adalah kakek daripada Prabu Taji Malela ya, sebagai raja pertama di kerajaan Sumedang Larang. Nah, inilah sosok-sosok yang melahirkan terbentuknya atau terciptanya kerajaan Sumedang Larang. Buat sebagian masyarakat beliau dikenal sebagai tokoh yang mungkin beberapa orang tahu beliau yang mencintai keindahan dan kesenian gitu ya. Beliau hidup di masa kebataraan, keresian yang diberi nama Tembong Agung. Beliau memiliki putra yang bernama Prabu Guru Aji Putih. Nah, Prabu Guru Aji Putih ini sebagai tokoh keresian di masa Padepokan Tembong Agung. Nah, keresian Tembong Agung inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya kerajaan Sumedang Larang. Yaitu tadi raja kerajaan pertama itu adalah Prabu Taji Malela yang merupakan putra dari Prabu Guru Aji Putih. Sosok Dewi Komalasari diyakini sebagai tokoh yang memiliki peranan penting dalam menyebarkan ajaran kehidupan untuk keluarga Keraton Sumedang Larang serta masyarakat Sumedang pada masa itu. Saya meyakini bahwa sosok beliau adalah sosok yang memberikan pencerahan. Nah, pencerahan dengan apa? Dengan ilmu. Nah, ilmu beliau-beliau inilah yang terwarisi kepada keturunannya, termasuk kepada Prabu Guru Aji Putih maupun kepada Prabu Taji Malela. Prinsip yang saya pegang dan kemudian juga nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhur gitu ya. Dalam amanat Galunggung, mungkin teman-teman nanti bisa juga baca, disebutkan bahwa hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Ada dulu, ada sekarang, tidak ada masa kini tanpa ada masa lalu, tidak ada masa depan tanpa ada masa kini. Jadi prinsip yang saya yakini adalah kita learning from the past, understand the present, and prepare for the future. Ziarah seperti ini untuk menggali values, menggali nilai-nilai apa, karakter seperti apa yang leluhur-leluhur kita tinggalkan. Kemudian apa relevansinya yang bisa kita lakukan di masa sekarang dan juga di masa depan. Prabu Taji Malela terkenal dengan ucapan beliau yang menjadi kata dari kata Sumedang, yaitu
insun medal, insun madangan. Aku lahir, aku menerangi. Aku lahir untuk memberi penerangan. Nah, penerangan apa? Ya tentu penerangan dengan ilmu. Ilmu apa? Keyakinan kami ilmu Islam. Karena konsep kebataraan atau keresian itu merupakan value tatanan. Nah, untuk aplikasi dari sebuah nilai dari tatanan yang adiluhung itu tentu dibutuhkan suatu bentuk pemerintahan. Nah, maka biasanya zaman dulu di dalam sistem kepemerintahannya itu biasanya rata-rata membentuk sebuah sistem kerajaan. Nah, untuk bisa mengaplikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu kasumadangan itu untuk bisa diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Bagi kami, apalagi kami selaku panata di Keraton Sumedang Larang, itu tentu sangat terasa ya. Karena kami meyakini bahwa leluhur-leluhur Sunda, khususnya leluhur Sumedang itu memiliki konsep nilai yang adiluhung tadi. Di antaranya konsep nilai cinta kasih. Nah, ini tertuang, konsep nilai cinta kasih ini tertuang dalam mahkota Kemaharajaan Sunda, yaitu mahkota Binokasih Sang Hyang Pake. Nah, dari penamaan mahkota saja ini kan memiliki nilai filosofi yang luar biasa. Mahkota Raja Sunda itu diberi nama mahkota Binokasih Sang Hyang Pake. Binokasih, bina kasih sayang, Sang Hyang Pake. Jadi nilai cinta kasih itu harus diterapkan ya, paling tinggi di tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, ini kan nilai filosofi yang luar biasa. Jadi kalau saya berziarah gitu ya, mencoba menggali values, sejarah, karakter, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh karuhun-karuhun kita ini, tokoh-tokoh ini, itu buat saya bisa menjadi salah satu guru kehidupan gitu ya. Apalagi kalau dari sejarah yang saya juga dapatkan baik dari masyarakat maupun dari literatur, beliau adalah tokoh yang begitu bersahaja, tokoh yang meaningful buat masyarakat gitu ya. Dan ini yang insya Allah menjadi value yang akan kita semua ambil untuk kita jadikan teladan gitu. Insun medal, insun madangan. Aku lahir, aku menerangi. Adalah salah satu dari sekian banyak ajaran leluhur kita yang lambat laun mulai menghilang. Ini terjadi yaitu banyak faktor ya. Kurangnya teredukasi atau sosialisasi berkaitan dengan potensi-potensi budaya lokal dan kesejarahan yang kita miliki. Ini adalah merupakan tanggung jawab kita bersama dengan membuat sebuah program agar nilai-nilai yang terkandung di dalam budaya kearifan lokal, nilai-nilai yang terkandung ke dalam kesejarahan ini bisa tersosialisasikan dan teredukasikan kepada masyarakat yang lebih luas. Nah, ini tugas dari generasi hari ini supados teu pareumeuh obor terhadap potensi-potensi budaya kearifan lokal yang memang sudah memiliki nilai-nilai yang adiluhung dari dulu sampai sekarang. Kepada masyarakat, khususnya generasi muda ya, saat ini kita banyak sekali dibanjiri oleh budaya-budaya asing, kemajuan teknologi gitu ya. Janganlah pernah melupakan nenek moyang leluhur kita gitu, karena values yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu sangat luar biasa gitu ya. Nah, walaupun sekarang zamannya budaya-budaya modern, teknologi modern gitu ya, ada yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Apakah itu morality, integritas, karakter, itu tidak akan pernah digantikan oleh namanya teknologi. Dan yang namanya budaya leluhur kita
Ketika kita konsisten menjaga dan melestarikannya, insya Allah tidak akan tergantikan oleh budaya-budaya asing.